recognize my own design till I saw your face. I feel it in my bones and I know the right way home. I get a little lost and I forget what I've got, but I'm following where you go. Only time will tell what we're made of. I feel like myself when I have your love. I don't really mind all the waiting if I got you, if I got you. When I think of all the years I spent trying to stand so tall, feeling like a kid. I know there's no future without you here, 'cause you saw my face. I feel it in my bones and I know the right way home. Get a little lost and I forget what I've got, but I'm following where you go. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Yang di sebelah kiri saya shalom. Shalom. Kami sangat bersuka cita buat kehadiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini. Kita mau sama-sama merayakan perayaan Natal GBI Pekiringan My Home. Kami sangat bersuka cita. Boleh Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Boleh tengok kanan kirinya, katakan selamat hari Natal. Selamat merayakan sukacita di Natal kita hari ini. Kita semua adalah keluarga besar GBI Pekiringan My Home. Seberapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan saudara tinggi. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus datang ke dunia membawa keselamatan, membawa pengharapan baru bagi setiap kita. Amin. Mari saudara, biarlah sore hari ini kita boleh persembahkan yang terbaik hanya buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore malam hari ini, di mana setiap kami Tuhan, para jemaat-Mu beserta gembala, juga para pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Engkau datang membawa keselamatan, Engkau datang membawa kelimpahan, Engkau datang membawa pengharapan baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biar lawatan Allah boleh terjadi atas setiap kami dan kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan hanya buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kami alami, Tuhan selalu hadir bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami.
Puji Tuhan, saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Engkau mengasihi kami dengan pengorbanan yang sempurna dari Kristus. Saatnya kami mau memberi atas segala kebaikan, rahmat dan kebajikan yang Kau beri kepada kami, semua untuk memuliakan namamu. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama melihat pengumuman VOP, dan kami persilakan setiap hambanya untuk melayani. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi bertempat di jalan Serbon lantai 5. Ibadah Desi diadakan setiap hari Minggu di minggu pertama dan minggu keempat pada pukul 9 pagi sampai dengan 10 pagi bertempat di jalan Serbon lantai 5. Pendalaman dasar teologi diadakan pada setiap hari Minggu jam 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah perayaan Natal minggu depan pada tanggal 25 Desember 2022 hanya diadakan satu kali dari ibadah pada pukul 9 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta di sini di Pondok Raharjo, bertempat di Gerakan Cirebon lantai 5. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan bersama-sama bergabung ambil bagian dalam setiap ibadah yang diadakan di dalam badan ini. Demikian informasi kegiatan sepekan untuk minggu ini. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahir tokoh hebat masa lalu, tapi kita sedang memperingati kehadiran satu ibu yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Allah, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang aman. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, mari kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasihat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan
kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya. Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada tahap ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermasmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak, seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi, membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesus ada di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang, karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesus sang kasih, Ia juga memberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera, karena Yesus sangat menyayangi kita dan Yesuslah membawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari ideologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya. Kau Tuhan yang datang membawa kelimpahan bagi setiap kami. Kau Tuhan yang datang membawa pengharapan dan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya.
bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Engkau melawat dan menjamah kami satu persatu saat ini. Hadirat-Mu memenuhi seluruh kehidupan anak-anak dan umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Bahwasannya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Engkau banyak menuntun dan mengajar kami untuk melewati masa dan waktu musim hidup kami, supaya kami tetap berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah Natal pada sore hari ini. Tidak ada kata kebetulan dalam hidup kami, semua karena kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di surga, urapilah kami semua saat ini Bapa, dengan kasih dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Aba. O rabatakana masendekana mo rabatakana mo rabayarala. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Yang lemah tubuhnya, yang sakit boleh disembuhkan oleh karena bilur darah Yesus Kristus. Mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Mereka yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Sebab karena Engkau datang dan terus memulihkan setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat isi hati-Mu Tuhan yang akan kami terima pada sore hari ini. Biar isi hati-Mu merupakan kekuatan kami untuk memasuki tahun 2023. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Shalom saudaraku. Shalom saudaraku. Semua dalam keadaan baik, amin. Semua dalam keadaan sukacita. Coba tengok kiri kanan, berkata Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih buat kehadiran saudara dan teman-teman semua dari komunitas di mana saya berada. Terima kasih Pak Prabu, Pak Yoke, juga Ibu Vina. Semua kita bersatu ya Bu ya, bersama-sama ya Pak, untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu dengan tema Yesus membawa pengharapan yang baru. Yang mau katakan, yang mau katakan, yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kita akan membaca dari Kolose pasal 1 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Kolose pasal 1 ayat 27. Kalau sudah buka, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus adalah pengharapan dalam hidup kita untuk kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan dengan jelas berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini berarti saudara dan saya, Tuhan sedang membawa pengharapan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang mau katakan amin. Saudara, dunia pada waktu itu dalam keadaan rusak, dan dunia dalam keadaan yang dimana manusianya sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan datang ke bumi ini, Dia membawa pengharapan baru akan kemuliaannya dan memulihkan seluruh kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Mengapa Tuhan harus datang ke bumi ini dan memulihkannya? Dan mengapa Tuhan datang menjumpai setiap orang pada waktu itu? Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa apa saudara? Upah dosa apa saudara? Maut, mati. Upah dosa tempatnya di mana? Di neraka. Nah, neraka bukan tempat yang enak saudara.
Ya, neraka itu tempat di mana gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka itu tempat penyiksaan dengan belerang dan api. Neraka itu ada ulat-ulat bangkai yang tidak pernah mati dan terus memakan orang yang ada di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat-sangat mengerikan. Dan Tuhan tidak rela setiap orang masuk neraka. Oleh sebab itu dia datang dari surga yang mulia, tempat yang kudus, membawa pengharapan baru bagi setiap kita supaya kita tidak masuk neraka. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Kau memberikanku hidup, kehidupan kekal selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Kau memberikanku hidup, kehidupan yang kekal selamanya. Kaulah nafasku, Tuhan. Kaulah hidupku, Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembah-Mu, Tuhan. Kaulah nafasku, Tuhan. Kaulah hidupku, Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembah-Mu, Tuhan. Kau lebih. Ku mau selalu menyembah-Mu, Tuhan. Ku mau selalu menyembah-Mu, Yesus. Beri tepuk tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia memberi pengharapan yang baru bagi saudara, dan bagi saya. Saudara yang kasih, waktu Tuhan datang ke bumi ini pertama kali, waktu itu malaikat di surga memuji-muji Dia. Malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia raja atas alam semesta, langit dan bumi. Dia rela meninggalkan surga yang mulia hanya untuk apa? Untuk kita, supaya kita tidak masuk neraka. Karena kasih-Nya begitu besar buat saudara dan saya, supaya kita semua diselamatkan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sungguh amat baik bagi kita semua. Tema Natal tahun 2022 adalah Yesus membawa pengharapan yang baru. Katakan amin. Saudara, bukan satu kebetulan tema ini untuk membawa kita masuk ke tahun 2023. Ada apa dengan tahun 2023? Tahun 2023 adalah tahun yang berat, saudara. Kalau kita melihat situasi dunia hari ini, perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Ukraina, ya, ada krisis yang sedang melanda bumi, krisis energi, krisis ekonomi, saudara. Ya, Rusia dan Inggris sedang memasuki masa resesi, ini baru permulaan. Belum lagi beberapa minggu yang lalu kalau kita baca terjadi PHK secara besar-besaran. Facebook, Twitter, Disney, saudara. Mereka mem-PHK-kan karyawannya, juga Amazon secara besar-besaran. Saudara yang kasih, saya percaya tema Natal bukan satu kebetulan, tapi tema Natal ini membawa kita masuk dalam satu dimensi kehidupan dengan paradigma bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih, kita harus mempersiapkan diri memasuki tahun 2023. Saudara tidak dapat berkata, ya bagaimana nanti. Tidak, saudara. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tentunya Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk mempersiapkan diri memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan.
anak-anak Tuhan akan tampil di tahun 2023 dengan wajah bersinar dan terus bercahaya, sebab ada Tuhan yang membela setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih, mari kita melihat seorang pribadi zaman dulu ribuan tahun yang lalu, di mana Allah menuntun pribadi ini untuk melewati masa-masa yang sukar di dalam pemerintahannya. Kita melihat bernama Daud. Apa yang Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B. Alkitab berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bila Tuhan memuji kehidupan seorang Daud, tentu ada kualitas yang Tuhan temukan dari seorang yang bernama Daud. Dan belum tentu kualitas ini ditemukan dalam diri orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menemukannya dalam satu pribadi yang bernama Daud. Saudara, mari kita buka Alkitab Mazmur pasal 78 ayat 72. Di situ sebagai ayat inti yang mengajar kita untuk memasuki tahun 2023. Mazmur 78 ayat 72. Alkitab berkata, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, dalam Alkitab New King James Version, dalam bahasa Inggris itu lebih jelas dikatakan, so he fed them according to the integrity of his heart and guide them by the skillfulness of his hand. Saudara, ada kualitas di dalam kehidupan seorang yang bernama Daud, dan Tuhan belum tentu menemukan kualitas itu di dalam diri orang lain. Kualitas apa yang Tuhan temukan dalam seorang yang bernama Daud? Ayat ini dengan jelas berkata mengenai ketulusan hatinya. Tahun 2023 Tuhan mengajak kita untuk memasuki bersama dengan Tuhan dengan ketulusan hati kita dengan Dia. Yang setuju katakan, yang mau katakan amin. Saudara, ketulusan hati itu integritas. Apa itu integritas? Integritas itu mengandung arti nilai moral yang ada di dalam diri seseorang untuk memilih melakukan hal yang benar apapun resikonya. Itu integritas. Integritas mengandung arti nilai moral yang ada di dalam diri seseorang untuk memilih melakukan hal yang benar apapun resikonya. Integritas juga mengandung arti trustworthy. Artinya dapat dipercaya. Integritas juga mengandung incorruptible. Artinya saudara, tidak dapat disogok atau disuap untuk melakukan hal yang tidak benar. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, nilai seperti ini sudah jarang kita temukan hari-hari ini. Firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir, manusia akan menjadi pribadi yang egosentris. Hari-hari terakhir. Kapan hari-hari terakhir? Yaitu zaman sekarang. Zaman sekarang manusia akan menjadi pribadi yang egosentris. Alkitab berkata manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sedikit-dikit diukur dengan uang, sedikit-dikit diukur dengan uang. Itu tanda akhir zaman. Saudara, kita yang kumpul di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai nilai-nilai yang beda dengan nilai yang di luar. Yang setuju katakan, yang mau katakan, kita harus beda tampil saudara. Karena di dalam kita ada Roh Allah yang berkuasa. Roh Allah yang memampukan kita untuk hidup dengan tulus sama Tuhan untuk melewati tahun 2023. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, saudara dan saya, camkan baik-baik, kita bukan berasal dari dunia, tapi kita diciptakan ke dunia ini berasal dari Tuhan. Yang mengerti katakan, siapa di tempat ini yang yakin berasal dari Tuhan walaupun di dunia ini? Puji Tuhan, kita berasal dari Tuhan. Saudara, bila orang lain ketika menghadapi masalah atau pergumulan dalam kehidupannya, yang pertama kali yang difikirkan mungkin adalah bagaimana caranya dia memperoleh promosi. Bagaimana caranya, saudara, dia tidak dirugikan. Saudara,
Dengan berbagai cara dia menghalalkan. Yang penting dirinya aman dan orang lain tidak aman, tidak apa-apa. Itu keadaan dunia di tahun 2023. Saudara, kita melihat Daud adalah manusia yang sama seperti kita semua. Dia manusia yang sama seperti saudara dan saya. Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Namun pertanyaannya, seberapa luas hati Daud menerima apabila Tuhan menegur ketika dia berbuat salah dan berbuat dosa. Dan seberapa cepat hati kita bertobat, berbalik dari kesalahan kita dan kembali kepada Tuhan. Hal ini akan menentukan seberapa jauh Tuhan bisa memakai kehidupan kita semua. Saudara yang kasih, luar biasa. Kualitas inilah yang Tuhan inginkan di tahun 2023. Daud dipakai Tuhan menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Daud mencetak begitu banyak kemenangan dalam setiap peperangan karena Tuhan menyertainya dari hati Daud yang tulus kepada Tuhan. Kalau saudara mau menang melewati masa-masa yang sukar di tahun 2023, perhatikan keadaan hatimu dengan Tuhan. Daud, seorang manusia seperti saudara saya, gak lepas dari kelemahan. Tapi seberapa luas hatinya ketika Tuhan menegur atas kesalahannya. Saudara, seberapa cepat dia berbalik kepada Tuhan, itu menentukan kualitas kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, sekali waktu ketika Daud berbuat dosa yang tertulis di dalam Alkitab, ia meniduri Betsheba dan Uria dibunuh, saudara. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12, Tuhan menegur Daud pada waktu itu melalui Nabi Nathan. Dan seketika itu juga Alkitab berkata Daud mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Ya, memang ada resiko yang harus ditanggung oleh Daud. Tetapi kita harus camkan baik-baik, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tuhan urapi dan Tuhan berikan kekuatan untuk memberikan kemenangan dalam setiap medan peperangan. Disitulah Tuhan menyertai seluruh kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara yang kasih, kita memang tidak masuk dalam medan peperangan seperti masa Daud. Tetapi setiap waktu di tahun 2023 merupakan medan peperangan dalam kehidupan kita. Kita diajar oleh Tuhan untuk melampaui tahun itu dengan gilang gemilang bersama dengan Tuhan dengan satu kemenangan. Mungkin hari ini kau berkata, aku banyak uang untuk melewatinya. Coba nanti dengan kekuatan uangmu, kau lewati tahun 2023, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan katakan melalui ayat ini, dengan ketulusan hati kita dapat melampaui tahun 2023. Matius pasal 5 ayat 8, Alkitab berkata dengan jelas, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Apabila hati kita tidak suci, hati kita tidak murni, kita akan sulit melihat Allah. Sulit merasakan Tuhan menyertai hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi badai kehidupan, terkadang kita tidak bisa melihat kehadiran Allah dalam badai kehidupan itu. Mengapa? Karena hati kita masih belum bersih dan belum murni di hadapan Tuhan. Di mana sebenarnya badai pada waktu kita melewatinya, seharusnya badai itu membawa kita terbang tinggi, saudara. Ya, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dalam badai itu dengan perspektif yang benar. Bapak Ibu saudara yang kasih, tahun 2023 ketika kita lewati badai, seharusnya badai itu membawa kita terbang tinggi, sehingga kita melihat badai itu dengan perspektif yang benar. Raja Wali untuk naik ke terbang yang tinggi, dia harus melewati badai.
baru dia dapat mengangkat tubuhnya untuk terbang tinggi. Dengan keadaan cuaca yang biasa, Raja Wali, dia tidak dapat terbang tinggi. Ketika badai datang, dia terus masuk dalam badai itu, sebab badai itu membawa Raja Wali terbang tinggi. 2023, badai apapun, pergumulan apapun yang kau hadapi, camkan baik-baik. Seharusnya di mana badai itu membawa kita terbang tinggi, segala sesuatu kita dapat melihat itu dengan perspektif yang benar dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kaulah nafasku Tuhan, Kaulah hidupku Tuhan, Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Kaulah nafasku Tuhan, Kaulah hidupku Tuhan, Kau lebih dari segalanya. Ku mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada badai dalam kehidupan kita, tetapi Ia berjanji akan menyertai kita melewati setiap badai. Dengan tangan kanannya Ia membawa kemenangan demi kemenangan. Yang mau katakan amin. Saudara, Amsal pasal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bila kita melihat dalam dunia kedokteran, hati di dalam tubuh manusia itu berfungsi untuk memproduksi getah empedu, saudara, di mana berguna untuk menetralkan racun dalam tubuh manusia. Apabila hati manusia itu rusak atau hati kita rusak, maka racun yang masuk di dalam tubuh tidak bisa disaring, dan akibatnya tubuh lain atau organ tubuh lain dia akan rusak dan akhirnya dapat membawa kematian. Daud tidak pernah mengizinkan ada kepahitan, ada iri hati, ada dengki, ada dendam merusak hatinya. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu saudara kasih, pribadi yang paling tulus sepanjang sejarah manusia itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Pribadi yang paling tulus sepanjang sejarah itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada sedikit pun satu pun yang Tuhan lakukan untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Semua Dia lakukan untuk orang, umat manusia yang Dia ciptakan, yang Dia kasihi dalam dunia ini. Itu Dia lakukan. Semua orang yang ada di bumi ini Dia kasihi, dan orang itu bisa percaya kepada satu pribadi yang tulus dan murni, yaitu Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kualitas yang pertama dalam diri Daud untuk kita bisa melewati tahun 2023 adalah ketulusan hatinya. Dan kualitas kedua yang ditemukan dalam Mazmur 73 tadi, yaitu Daud memiliki kecakapan tangan. Saudara, Mazmur 144 ayat 1 dan 2 berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku.
Saudara yang kasih, Tuhan mau mendidik Daud memiliki tangan yang cakap untuk berperang. Tuhan mau mengaruniakan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Saudara, tapi juga ada bagian yang harus Daud kerjakan di dalam kehidupannya. Dia harus rela, saudara, dirinya untuk diajar. Dia mau dan berani melangkah dalam medan peperangan, masuk dalam pertempuran, karena di dalam pertempuran itulah kecakapan tangan Daud itu terbukti karena dia bersama dengan Tuhan, dan Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, relakan dirimu diajar oleh Tuhan. Masuk dalam situasi peperangan yang ada, bukan secara fisik, tapi kau melihat keadaan itu medan peperanganmu dalam kehidupanmu. Tuhan katakan, Tuhan akan mengaruniakan kecakapan kepada kita kalau kita mau diajar oleh Tuhan. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih, untuk berhasil di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki keterampilan yang khusus. Setuju saudara? Untuk kita berhasil, kita harus memiliki keterampilan yang khusus. Ayat tadi dalam New King James Version dikatakan skillfulness of hands. Maka kita harus terus-menerus mengasah keterampilan kita, sehingga kita memiliki nilai tambah dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini dan memperkuat apa yang menjadi strong point dalam kehidupanmu. Pergunakan waktu itu. Jangan sia-siakan waktu. Apa yang menjadi strong point dalam kehidupanmu. Saudara, pribadi lepas pribadi punya strong point yang Tuhan berikan. Dan pergunakan waktu itu untuk mengasah. Dan Tuhan siap untuk mengajarkannya. Seorang penulis dan motivator terkenal yaitu Zig Ziglar dari Amerika, dia berkata, success of course when opportunity meets preparation. Bila kita sudah belajar mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan kesempatan yang Tuhan berikan itu datang, maka kita akan siap untuk menjemput kesuksesan. Bapak Ibu yang kasih, pergunakan waktu ini yang ada. Jangan sia-siakan. Ya, banyak orang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tidak mengasah strong point dalam kehidupannya, di mana itu merupakan satu karunia Tuhan. Ketika kesempatan Tuhan datang, maka engkau telah menjemput yang namanya kesuksesan dalam hidupmu. Tahun 2023, mari Tuhan sedang mengajar kita untuk mengasah keterampilan strong point dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melewatinya. Yang setuju katakan amin. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, orang yang cakap tangannya, dia akan bukan berdiri di depan orang yang hina, tapi orang yang cakap tangannya, dia akan berdiri di depan raja-raja. Tahun 2023 tahun yang berat yang harus kita lalui. Dua hal ini yang Tuhan berikan di hari Natal. Tulus sama Tuhan hati dan pergunakanlah waktu yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, masih 2 minggu lagi kita akan masuki tahun baru. Di ujung akhir tahun ini, mari kita melihat apa yang Tuhan ingin Dia berkati kita dan kita lakukan. Dan Tuhan telah menyiapkan bagi kita yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, masa depan penuh dengan harapan itu menjadi bagian saudara dan saya. Dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tahun 2023 guna kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat penutup. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Tuhan, sumber damai sejahtera, menyertai kamu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Tanpa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku Ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. oleh karena Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. kami bersyukur Tuhan, Engkau membukakan rahasia firman-Mu untuk kami memasuki tahun 2023. Kiranya di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh memiliki hati yang tulus bersih di hadapan Engkau. Kami mempergunakan waktu hidup kami sebaik-baiknya di hadapan-Mu Bapa. Kami akan mengupgrade hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau menyediakan berkat-berkat ilahi di tahun 2023. Kami akan tampil dengan bersinar dan bercahaya di hadapan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Engkau ya Aba. Engkau berikan kekuatan kemampuan kami untuk melewatinya. Sebab Engkau setia dan adil bagi kami semua Tuhan. Urapilah kami lebih lagi, urapi kami lebih lagi. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, minta urapan Tuhan pada sore malam hari ini.
bukan satu kebetulan Engkau ada di tempat ini, tapi urapan yang memampukan Engkau dapat berjalan melewati waktu batas kehidupanmu. Engkau akan diberi kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk melewati dari batas kehidupanmu. Sehingga berkata, Tuhan, Kau ajaib dan besar dalam kehidupanku. Oh rabatakana mayara mayara musika. Pengurapan-Mu Tuhan ada di tempat ini dan turun kepada umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kau urapi mereka lebih lagi, Kau ajar mereka lebih lagi Tuhan. Urapi lebih lagi dalam kehidupannya, ya Allah. Ada kasih yang mengalir dan terus mengalir di tempat yang maha tinggi. Kasih yang terus membentuk kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan kasih yang selalu memberi kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, ya Allah. Oh rabatakana masekara lamayara lamayara. Oh ramasikara lamayara lamayara. Engkau diurapi oleh Tuhan dengan hati yang baru, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih untuk masuki tahun depan. Kau terima di dalam nama Yesus. Kau terima dan terima. Kehidupanmu diubah oleh Tuhan, dan kasih itu selalu memberi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya pada malam hari ini umat-Mu akan pulang dengan penuh damai sejahtera, dengan urapan yang baru daripada-Mu Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sungguhkan bersama-sama. Bapa, berikan kemuliaan hanya buat Tuhan kita, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kasih-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara boleh duduk kembali dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Nya
Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Samuel Susianto, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam acara Candlelight Service. Dan kami mengundang maju ke depan kembali Bapak Gembala beserta Ibu Gembala. Selanjutnya Bapak Pendeta Dr. Randes Joko Worotijan. Kami mengundang untuk maju ke depan Bapak Prabu Dias. Kami mengundang Ibu Devi Natalia, Bapak Gideon Yehuda, Bapak Albert dan Ibu Esther, Bapak Andreas dan Ibu Heni, Bapak Budi dan Ibu Berkah. Dan kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Dan yang terakhir kami mengundang Ibu Lani untuk maju ke depan. Dimulai dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyalakan lilin Natal. Sambil kita boleh menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, kita boleh angkat lilin kita dan nyalakan. Juru selamat manusia.
bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami Tuhan ada di tempat ini karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Samuel Tuhan. Untuk kami melangkah hidup kami Tuhan berbeda dengan kemarin. Untuk kami melangkah Tuhan di tahun yang akan depan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan Yesus adalah harapan kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami Tuhan yang mau berjalan bersama kami. Dan kami boleh naik terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Kau memberikan kekuatan pada setiap kami Tuhan. Kau memberikan pengharapan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang boleh ada. Kau memberkati akan hamba-Mu Tuhan Pak Samuel. Kau memberkati, Kau pakai lebih lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Engkau akan melindungi Tuhan akan hamba-Mu, baik keluarga besarnya Tuhan. Engkau sertai senantiasa dan Kau pakai sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang besar kalau kami bisa Tuhan melewati semua ini Tuhan. Kami boleh Tuhan melihat bangsa kami Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai bangsa kami. Badai yang besar, badai yang Tuhan menerpa bangsa kami, tapi tangan-Mu Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Sehingga kami melihat Tuhan melalui Tuhan Bapak Presiden, melalui para menteri Tuhan Kau pakai Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan Kau angkat tinggi Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sungguh luar biasa Tuhan karya-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa saat itu untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri dan pemerintahan baik yang tertinggi maupun Tuhan yang terada dan rendah yang ada di daerah. Berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan hikmat senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari yang ke depan Engkau senantiasa menyertai bangsa kami Tuhan, sehingga sempurnalah Tuhan, sehingga karya-Mu besar, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tempat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa bagi bapak-bapak rohani kami Tuhan yang ada di pusat, Bapak Bapak Insinyur Niko Tuhan beserta para wakilnya. Tuhan, biarlah Tuhan Kau senantiasa mengikat dengan ikatan yang damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan para pemimpin kami Tuhan, Kau pakai Tuhan kehidupannya, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan, sehingga boleh terjadi Pantekosta ketiga ini Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau tahu dan Engkau mengerti Tuhan isi hati mereka yang saat ini Tuhan datang dalam pergumulan, yang saat ini datang Tuhan di dalam letih lesu, yang saat ini Tuhan mereka yang sudah Tuhan suam-suam. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan setiap jemaat ini Tuhan bahwa pengharapan hanya di dalam Yesus, bahwa nama-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima berkat dari hamba-Nya Tuhan. Mari saudara, kita akan terima berkat
Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera, kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga, sukacita dan kebenaran dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama, katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Boleh lilinnya dimatikan, saudara. Dan puji Tuhan, ibadah Natal GBI Pekiringan My Home telah selesai diadakan dan kita akan masuk dalam perayaan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal 2022. Biarlah Yesus yang membawa harapan baru bagi setiap kita yang percaya dan berharap hanya kepadanya. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year and Happy New Year. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari GBI My Home. Mari. One
Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PGIS Cirebon, Bapak Pendeta Dr. Randes Yoke Worotijan, STH. Kami persilahkan dengan hormat Bapak Yoke untuk memberikan kata sambutan. Shalom, selamat malam dan selamat merayakan Natal pada malam hari ini. Pertama-tama tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kesempatan ini tentunya kepada yang terhormat Bapak Gembala, Bapak Samuel. Tadinya saudara ada pergumulan untuk saya karena saya juga harus ibadah, tapi saya terlanjur janji dari awal saudara. Iya saya hadir, tapi saya tidak tahu hari Minggu. Jadi untuk komitmen dengan ucapan, ya akhirnya ya saya bisa hadir. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Yang terhormat juga ada Panglima Macan Ali yang hadir luar biasa. Saya tadi kita beri tepuk tangan buat Pak Prabu Dias, luar biasa. Yang membentengi menjaga kita warga Kristen termasuk minoritas di Cirebon. Beliau adalah satu sosok yang toleransi, menjunjung toleransi di kota ini. Dan saya sudah diundang kemarin dalam acara toleransi internasional juga menjadi narasumber mewakili umat Kristen. Puji Tuhan saudara, tidak berlama-lama sekali lagi saya atas nama PGIS Cirebon, karena GBI Pekiringan adalah anggota PGIS, maka pada kesempatan ini saya atas nama PGIS Cirebon menyampaikan selamat Hari Natal buat Gembala dan seluruh jemaat yang hadir. Dan sebagaimana tema malam hari ini, Yesus membawa pengharapan baru. Biarlah tema ini membawa kita mengakhiri tahun 2022 ini, dan tadi sempat disinggung bahwa 2023 nanti ada banyak hal yang kita tidak tahu kepastian, tapi satu keyakinan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, ketika kita ada tadi, kita punya hati yang tulus, kualitas rohani kita terbentuk di dalam Tuhan, maka yakinlah masa depan kita Dia akan bersama dengan kita. Akhir kata, selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun 2023. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yoko untuk kata-kata sambutannya, dan selanjutnya tarian dari Junior Chos akan memeriahkan perayaan Natal kita hari ini. Boleh berikan tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa dari GBI Pekiringan My Home.
luar biasa. Terima kasih buat generasi muda yang luar biasa. Dan selanjutnya, sambutan dari Perkumpulan Aktivis Lingkungan Hidup dan Budaya Nuswantara, Bapak Prabudias akan menutup acara perayaan Natal kita malam hari ini. Kami persilakan dengan hormat Bapak Prabudias untuk maju ke depan memberikan kata sambutan. Yang ditakuti kejadian juga. Suruh maju. Shalom. Kurang kompak. Shalom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat dan yang mulia Bapak Dr. Andes Yoke, Ketua PGIS Cirebon dan juga perwakilan umat Kristiani di Forum Komunikasi Umat Beragama di Kota Cirebon. Yang terhormat dan yang mulia Bapak Pendeta Samuel beserta Ibu, selamat malam Pak, sudah mengundang saya dan rekan-rekan non-Kristiani untuk datang ke tempat ini. Sebuah penghargaan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Selamat malam para jemaah GBI My Home. Saya malah lebih suka GBI My Home Pekiringan. Boleh ya Pak Pendeta? Selamat malam, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang kedua kali saya diundang dan menghadiri acara Natal di tempat yang sangat mulia ini, yang sangat membawa keberkahan di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Samuel dengan dukungan dari Ketua PGIS. Sekarang sudah memiliki izin ibadah, sebuah hal yang sungguh sangat berkah buat kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa gembala ya, gembala termasuk Pak Samuel, Pak Pendeta Samuel sudah memberikan sebuah amanat atau tausiah atau nasihat atau arahan sebagai gembala, sebagai pemimpin umat yang begitu menyejukkan di hati kita tadi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tetapi betul kata beliau tadi bahwa ke depan kita tidak tahu, di tahun 2023 kita tidak tahu. Seperti juga tahun-tahun kemarin kita juga tidak tahu, banyak yang kita alami. Dan saya juga mengalami hal yang paling sedih, saudara saya yang paling saya sayangi juga, saya sebutkan bidadari yang tak tergantikan juga kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Banyak saudara kita juga yang terkena COVID dan lain-lain. Tetapi kita bisa melalui ujian-ujian dari Tuhan Yang Maha Esa sampai saat hari ini kita bisa bertemu bersama, berhimpun, bergembira ria. Tadi kan ada lagunya, hai mari berhimpun dan bersukaria. Gitu Pak Pendeta ya. Nah, kita harus berhimpun, merapatkan barisan dengan bersukaria sehingga ke depan kita semua bisa melalui ujian-ujian yang akan kita hadapi. Dalam temanya saja sudah jelas, Yesus membawa pengharapan baru. Sebetulnya beliau selalu memberikan hal-hal baru kepada kita. Bukan harapan lagi sebenarnya Pak Samuel, tapi kasih sayang Yesus kepada umatnya. Saya malam ini begitu gembiranya, dan saya juga mengucapkan, walaupun belum, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022 ya. Boleh kan kalau saya bergembira Pak? Boleh? Boleh Pak nyanyi Pak? Mudah-mudahan bisa.
buat saudara-saudara saya umat Kristiani. Salam, salam. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Boleh saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pujian yang luar biasa yang kita boleh nyanyikan bersama-sama. Amin dan puji Tuhan. Demikianlah ibadah dan perayaan Natal GBI Pekiringan My Home telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi kami mau menyatakan selamat Natal. Sampai berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Haleluya. Tuhan Yesus membawa pengharapan